topik yang sangat menarik sekali, yaitu pencegahan dan dampak cyberbullying bagi aja. Jadi ketika anak pada tinggal di rumah, mereka mengisi waktu dengan main game atau main media sosial. Nah, tentu saja ternyata praktik dari bullying berpindah. Nah, dulunya kalau misalnya mereka menggunakan avatar yang tidak menarik atau avatar yang nampak klasik atau yang belum dilakukan upgrade, otomatis dari mulutnya keluarlah body bullying. Jadi body shaming, artinya menghina avatarnya yang sebelumnya menghina tubuhnya, mungkin di sekolah atau terlalu apalah yang jelek-jelek seperti itu. Nah, sekarang berpindah, bukan tubuhnya yang dihina, tetapi avatarnya. Tapi rasa sakitnya itu sama, teman-teman. Jadi menghina secara langsung ke fisiknya maupun dengan menghina avatarnya atau DP-nya, displaynya, itu sama saja cyberbullying juga. Nah, tentunya pada malam ini kita akan mendengarkan perspektif yang lebih luas lagi mengenai cyberbullying yang tentunya akan berdampak sekali pada kepada kepribadian dari anak-anak. Mungkin kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Bapak Muhammad Faisal. Pak Faisal? Ya. Halo? Ya, Pak Rizky. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua peserta, baik mahasiswa maupun dari yang umum. Malam hari ini kesempatan saya, Muhammad Faisal, SHMM, selaku dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang, akan menyampaikan sebuah materi yang tadi menurut Pak Rizky adalah sebuah materi yang menarik, karena saat ini kita berada di lingkungan masyarakat yang pada umumnya kita selalu menggunakan internet, selalu menggunakan sosial media. Tentunya penggunaan sosial media ini juga akan memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, sebagai pembuka, cyberbullying ini juga sebenarnya sudah lama sekali terjadi. Sejak dari awal adanya sosial media. Ya, kalau kemarin ya, jadi kalau di awal kita mengenal, mungkin di masa-masa saya di awal sosial media itu kita melihat adanya Friendster. Nah, Friendster di situ sudah mulai, orang sudah memulai yang namanya cyberbullying. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan, saya izin share materinya Pak Rizky. Silakan Pak. Ya, saya share, mungkin sebagian peserta juga sudah mendapatkan materi ini. Hari ini saya mengambil judul pencegahan dan dampak cyberbullying bagi anak dan remaja. Nah, kenapa saya fokus kepada anak dan remaja? Karena memang kondisinya anak dan remaja inilah yang sangat rentan terhadap cyberbullying itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, di Indonesia ini sosial media begitu banyak diminati ataupun banyak digunakan oleh kita, terutama kalangan milenial. Nah, di
zaman ataupun di era industri 4.0 ini, sosial media begitu mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Nah, tetapi yang perlu diwaspadai bagaimana kita bisa menggunakan berbagai sosial media itu secara bertanggung jawab. Nah, kita lihat saat ini bermunculan sosial media, ada mulai dari Facebook, Twitter, ada Flickr, bahkan sekarang YouTube, kemudian ada Page yang baru beberapa waktu lalu ditutup, kemudian WhatsApp, ada Badu dan lain sebagainya. Nah, media-media ini sebenarnya kalau kita pergunakan secara bertanggung jawab itu bisa membantu kita, bisa sangat-sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Tetapi ketika sosial media ini digunakan secara tidak bertanggung jawab, tentunya ada konsekuensi yang harus kita dapatkan, baik kita sebagai pengguna ya secara pribadi dan juga mungkin orang-orang yang terlibat ikut-ikutan, misalnya ketika terjadi bullying di sosial media itu tanpa sadar hampir setiap hari mungkin kita pernah melakukan cyberbullying atau kita sebagai korban dari cyberbullying itu sendiri. Nah, kalau kita lihat penggunaan sosial media itu sendiri sebenarnya banyak ada dampak negatifnya dan dampak positifnya. Yang pertama saya kedepankan adalah dampak negatifnya. Nah, ketika sosial media itu saat ini berkembang di masyarakat, ya, maka ada penurunan intensitas interaksi sosial di dunia offline. Yang dulunya kita sering, misalnya kita berinteraksi di luar, bermain dengan kawan-kawan. Di zaman-zaman saya itu kita bermain dengan permainan-permainan tradisional, permainan-permainan olahraga dan lain sebagainya. Kita masih bisa mengobrol, kita masih bertemu secara fisik dengan teman-teman, dengan orang tua dan lain sebagainya. Tetapi saat ini dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi, penggunaan sosial media itu sudah menggeser itu. Ya, sudah menggeser permasalahan-permasalahan itu. Individu lebih banyak menghabiskan lebih banyak waktunya di depan gadgetnya, di depan internet, di depan laptop, ya. Nah, sehingga interaksi secara langsung itu sudah berkurang. Nah, otomatis jalinan emosional antar individu itu juga semakin menipis. Nah, ini salah satu dampak negatif daripada penggunaan sosial media itu sendiri yang secara berlebihan. Nah, kita lihat ada dampak positifnya juga. Nah, sosial media ini bisa memperluas kesempatan bagi orang untuk berinteraksi. Ya. Bahkan sudah menembus ruang dan batas waktu. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dengan kecanggihan teknologi kita bisa berinteraksi dengan telepon, dengan video call, ya. Bahkan saat ini kita menggunakan salah satu fasilitas Zoom, misalnya seperti itu. Ini adalah dampak positif daripada penggunaan media itu sendiri. Nah, ini tentunya akan menjadi peningkatan intensitas interaksi, tetapi juga terhadap lingkungan interaksi sosial. Kita semakin banyak. Yang selama ini kita harus misalnya mengikuti seminar-seminar, workshop-workshop itu secara tatap muka, secara langsung. Sekarang kita lebih irit, misalnya melaksanakan seminar dengan fasilitas Zooming, dengan fasilitas YouTube, dan lain sebagainya. Nah, tetapi inilah harus berimbang. Antara dampak negatif dan dampak positifnya ini harus bisa kita cermati. Nah, kemudian teknologi informasi itu selain membawa dampak positif, juga akan membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, salah satu dampak negatif dari teknologi informasi itu adalah cyberbullying, yang malam hari ini akan kita bahas lebih jauh. Nah, apa itu cyberbullying? Nanti kita akan gali lebih jauh, karena cyberbullying ini juga menjadi salah satu
menjadi salah satu pasal ya yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, setiap pelaku cyberbullying ketika itu nanti diproses maka harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sendiri. Nah, sekarang ada perbedaan persepsi antara kalangan tua, saya katakan kalangan tua dengan kalangan muda. Ya, mungkin golongan saya sudah dianggap golongan-golongan tua. Yang terkadang penggunaan internet itu, kami melihat menggunakan internet itu hanya sebagai sarana informasi, sarana untuk menemukan berita misalnya seperti itu. Tetapi di sisi lain, para remaja, para anak milenial saat ini, saya katakan anak milenial itu menggunakan internet lebih kepada sarana untuk berkomunikasi dan sosialisasi. Makanya jarang sekali kita melihat orang-orang tua itu mungkin yang menggunakan sosial media tertentu. Jarang sekali orang-orang tua itu menggunakan misalnya misalnya Instagram dan lain sebagainya. Tetapi konten-konten sosial media itu lebih banyak digunakan oleh anak dan remaja. Kenapa? Mereka lebih sering berinteraksi menggunakan sosial media seperti itu. Nah, tentunya ada pergeseran-pergeseran ataupun perbedaan-perbedaan penggunaan sosial media antara orang dewasa dan anak-anak. Nah, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa harus juga bisa mampu mengendalikan, harus bisa mampu untuk membatasi ketika anak-anak, adik-adik kita, para remaja kita ketika mereka menggunakan sosial media. Sebenarnya apa yang mereka pergunakan? Apakah itu untuk suatu hal yang positif atau untuk yang negatif? Kalau untuk hal-hal yang positif, mari kita dukung. Tetapi kalau itu ternyata dipergunakan oleh adik-adik atau anak-anak kita dengan hal-hal yang negatif, maka kita sebagai orang dewasa, orang tua wajib untuk membatasi, bahkan untuk sampai melarang dan membatasi anak-anak menggunakan sosial media itu. Nah, kita lihat ragam macam bentuk bullying itu sendiri. Ya, sebelum masuk ke cyberbullying, kita harus pahami juga bahwa di masyarakat itu sering sekali kita mendengar anak itu misalnya diejek sama temennya, anak itu berkelahi dengan kawannya. Ya, ini banyak sekali. Nah, ini merupakan bullying secara sosial ataupun katanya sekarang digibah katanya. Ya, ada gibah syariah lagi sekarang istilahnya. Ya. Nah, bullying secara sosial itu menyebarkan rumor yang belum pasti kita ketahui kebenarannya, sehingga mungkin kita diajak untuk menjauhi seseorang ataupun kita melakukan fitnah misalnya seperti ini. Bullying secara sosial. Ada juga bullying secara fisik, ya, melibatkan kontak fisik katanya. Ya, ini termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky di pembuka tadi, seperti body shaming juga. Wah, dasar gendut lu, dasar krempeng lu. Nah, misalnya seperti itu. Bahkan bisa sampai ditendang misalnya, dipukul, kemudian diintimidasi dengan merusak-rusak barang dan lain sebagainya. Kemudian ada bullying secara verbal, ya. Dia tidak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti mengejek misalnya. Pak Rizky? Halo? Ya. Halo Pak. Halo, ya. Koneksinya Kok terputus? putus ya? Oke, saya lagi. Ya, saya ulangin lagi. Sampai di mana tadi Pak Rizky? Tadi sampai dengan macam-macam cyberbullying. Oke, macam-macam cyberbullying ya. Jadi tadi banyak kita ini kan, saya mohon maaf karena terputus jaringannya.
Jadi selain bullying sosial, secara sosial ada bullying secara fisik, kemudian ada bullying secara verbal, itu dengan mengejek, teror, bahkan ya, bahkan ada juga yang melalui misalnya SMS, WA, bahkan mungkin dengan email bisa juga seperti itu. Ini secara verbal. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah cyberbullying, yaitu memberikan komentar kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet melalui media sosial. Jadi kalau yang bullying secara fisik ataupun secara verbal itu langsung kepada orangnya, ya kita bisa langsung bertatap muka. Tetapi kalau cyberbullying itu kita tidak pernah bertemu dengan orangnya, tetapi dengan kata-kata yang dimuat di dalam media sosial itu menimbulkan satu dampak psikologis bagi orang ataupun bagi si korban itu sendiri. Nah, bahkan kita selama ini mungkin pernah menjadi salah satu dari tindak bullying itu sendiri. Apakah kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai maupun korban, kan seperti itu. Nah, di Indonesia ataupun di luar negeri sebenarnya bullying ini banyak sekali terjadi. Ya. Bahkan sekarang saking banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul dengan berkembangnya sosial media ini, Kepolisian Republik Indonesia membentuk divisi khusus, ya, divisi khusus yang berkonsentrasi untuk permasalahan sosial media itu sendiri. Ada divisi cyber, ya. Nah, salah satunya adalah penanganan kasus-kasus bullying, misalnya seperti itu. Baik itu yang ditujukan langsung kepada individu maupun itu korporat ataupun pemerintah. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, bullying itu berarti intimidasi atau penindasan. Jadi hati-hati kalau Anda melakukan bully, ya ini terutama bagi adik-adik ataupun anak-anak ataupun remaja yang ada di sekolah, ketika kita ketika kita melakukan interaksi sosialisasi di sekolah itu, kita melakukan perkelahian dan lain sebagainya, itu sebenarnya masuk kepada ranah bullying itu sendiri. Ya. Nah, kemudian di Indonesia itu ternyata kasus cyberbullying itu terbesar, ataupun berdasarkan data dari Grow to Give, Indonesia dikatakan sebagai negara dengan kasus cyberbullying terbesar nomor 1 di dunia. Bayangkan, Indonesia yang baru memasuki era 4.0 ini, ya meskipun kita sudah tertinggal karena beberapa negara sudah mencapai 5.0, ya. Kita sebagai negara nomor 1 di dunia yang kasus cyberbullyingnya terbesar. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, karena negara kita adalah negara yang luas dengan penduduk yang begitu besar. Ya, hampir 300 juta jiwa. Ya. Nah, yang kedua, kenapa ini bisa terjadi? Karena pengguna sosmed terbanyak di Asia Pasifik itu adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu masih menengah ke bawah. Ya. Meskipun kita banyak perguruan tinggi, banyak sekolah-sekolah, tetapi untuk level pendidikan kita masih banyak jauh tertinggal dari beberapa negara khususnya di ASEAN ini sendiri. Ya, bahkan kita ada selevel di bawah Vietnam, di mana Vietnam ini kita ketahui adalah negara yang baru beberapa tahun ini merdeka. Ya, bila dibandingkan Indonesia yang sudah tahun ini akan menginjak 75 tahun. Nah, ini harus kita mahfumi. Nah, yang keempat adalah kita ini baru melek, masyarakat kita baru melek teknologi. Ya, ketika mereka baru bisa mengakses internet, mereka baru bisa memiliki handphone dan lain sebagainya. Orang mungkin mengatakan, "Ih, kepo lu," katanya kan seperti itu. Nah, kita karena orang-orang kita ini adalah orang yang baru melek teknologi. Ya, sehingga mereka begitu mendapatkan mainan baru, ya mereka tidak tahu etika-etika dalam berinteraksi di sosial media itu sangat berbeda sekali dengan etika ketika kita berinteraksi langsung dengan masyarakat secara langsung. Ya, selanjutnya kita lihat cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu?
Nah, kalau menurut pemahaman umum, cyberbullying itu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang untuk dengan sengaja menyakiti secara psikis. Jadi tujuannya adalah secara psikis. Karena kita tidak berinteraksi langsung dengan orangnya. Kita hanya menggunakan sarana sosial media itu sendiri untuk menyerang harkat martabat ataupun seseorang, ya. Apa yang dilakukan dengan menghina, mengancam individu maupun kelompok. Ya, kalau kita sekarang kita lihat beberapa tahun belakangan ini sebenarnya kalau kita lihat perkembangan sosial media itu digunakan untuk sarana politik itu mungkin dari beberapa pilkada yang ada di Indonesia belakangan ini, di mana calon-calon kepala daerah itu menggunakan sosial media itu sebagai sarana kampanye, sebagai sarana untuk saling menjatuhkan lawan. Nah, ini juga sebenarnya salah satu ranah daripada cyberbullying itu sendiri. Nah, apa yang bisa dilakukan di situ? Biasanya ada intimidasi. Ya, ada intimidasi, kemudian ada pencemaran nama baik. Kemudian menyerang seseorang, menghina seseorang, ya. Kemudian melakukan kejahatan apa? Misalnya pembobolan ATM dan lain sebagainya, itu bisa juga. Kemudian mengganggu orang lain, meskipun ada terkadang orang itu yang hanya iseng mengganggu secara iseng. Kemudian kekerasan, tidak sopan, ada bahkan sampai mengancam, ya, bahkan menyakiti orang lain. Nah, ini bentuk-bentuk dari cyberbullying yang kemungkinan bisa muncul di media sosial itu sendiri. Nah, hati-hati ketika kita mendapati perilaku-perilaku seperti ini di sosial media. Berarti ini sudah mengarah kepada bentuk cyberbullying. Nah, siapa yang paling banyak mengalami bullying itu sendiri? Nah, hasil survei di femina.co.id saya mengambil, ternyata yang paling banyak menjadi korban bullying itu adalah wanita. Ya, berdasarkan survei ini 36,7% perempuan atau wanita itu pernah, ya, menjadi korban dari bullying itu sendiri. Sementara rasio untuk pria ataupun laki-laki itu hanya 12,7%. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi korbannya. Nah, ternyata 90% dari 800.000 remaja kita, ya, 90% dari 800.000, jadi sekitar 790 sekian, ya, remaja yang melihat temannya menjadi korban cyberbullying tetapi mengaku tidak peduli terhadap apa yang dialami teman-temannya. Jadi cuek, ya. Ada teman yang misalnya mengeluh sama kawannya, aku dibully nih katanya, tetapi responnya begitu dingin, respon teman-temannya ya cuek saja. Yaitu, ya terserah lu deh mau ngapain, katanya kan seperti itu. Terkadang seperti itu. Padahal orang-orang yang mengalami bullying ini adalah orang-orang yang perlu kita rangkul. Jangan sampai nanti memiliki dampak psikologis yang begitu berat, yang begitu sangat menyakiti hatinya. Nah, kita lihat polling line Gadis Max, ya, terhadap 5.992 responden. Ya, untuk pria dan wanita di rentang usia 13 sampai dengan 17 tahun misalnya. Nah, 21% mereka mengaku pernah mengalami cyberbullying. Ya, 79%-nya mengatakan tidak pernah dia, baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah, kemudian apa tindakan ketika kita melihat aksi bullying? Ada 76% yang langsung merespon dan melaporkan tindakan bullying itu sendiri. Kemana? Mungkin kepada orang tua, kepada teman, bahkan mungkin sampai kepada aparat keamanan. Sementara 21% itu diam saja. Bahkan yang 3%-nya, nah ini, yang 3%-nya ikut-ikutan membuli. Ketika mungkin seseorang membuat satu status yang menyerang, misalnya harkat martabat seseorang,
Nah, dia di komen-komentar juga meng-like misalnya. Itu juga salah satu ikut-ikutan akhirnya dia melakukan bullying juga. Ya, atau dia malah memanas-manasin di situ dengan berkomentar dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa tindakanmu jika menjadi korban bullying katanya. 20% mengatakan dia diam saja. Ya. Kemudian 20% membalas, artinya merespon. Ketika dia dibully, dia merespon, dia menjawab, dia berupaya bertahan, mempertahankan diri, mempertahankan harkat martabatnya. Bahkan 60% itu merespon dengan melaporkan atau menindaklanjutin itu ke ranah hukum. Nah, kemudian perlukah tindakan bullying itu diberantas? Ya, hanya 2% yang mengatakan nggak perlu, biarkan aja. Ya, artinya mereka memang cuek. Nah, sementara 98% itu mengatakan iya, memang bullying itu harus diberantas. Nah, oleh karena itu, mungkin kita sepakat sebagai pengguna sosial media dewasa ini juga harus sepakat juga bahwa bullying dan cyberbullying itu memang harus kita berantas karena ini bisa sangat berakibat negatif bagi korban. Nah, mungkin Anda pernah tahu siapa artis ini. Ya, ini adalah artis Korea. Kalau yang hobinya mungkin drakor, pasti kenal dengan beliau. Beliau adalah Choi Jin-ri atau yang dipanggil Suli. Ya. Nah, Suli ini merupakan salah satu korban bullying. Ya, beliau adalah korban bullying. Ya, bintang Korea. Ini merupakan artis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kenapa? Karena dia mengalami depresi karena bullying. Ya, bullying yang dilakukan oleh netizennya. Jadi hati-hati ketika Anda punya ngefans dengan seseorang artis, jangan ikut-ikutan membuli, jangan nyinyir katanya seperti itu, ya. Karena komentar-komentar kenyinyiran kita di dalam sosial media itu kita tidak tahu dampaknya bagi orang itu sendiri. Bahkan mungkin bisa jadi seperti Suli ini sendiri, dia gantung diri ya karena dia depresi berat. Ya. Nah, ini yang dampak sangat kita perlu hindari. Jangan sampai ketika Anda menjadi pelaku cyberbullying, korban itu mengalami kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Nah, biasanya korban-korban cyberbullying ini akan merasa ketakutan. Ya, dia tidak puas terhadap diri sendiri dan bahkan tingkat kepercayaan terhadap dirinya itu akan turun. Ya, bahkan dia tidak percaya juga pada orang lain. Makanya dia biasanya kadang mengurung diri ya di kamar berhari-hari, tidak mau makan, tidak mau berinteraksi dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini juga akan mempengaruhi kondisi psikis dan fisik bagi korban itu sendiri. Ya, bahkan dia sulit tidur. Nah, hati-hati. Orang-orang yang biasa menjadi korban cyberbullying itu biasanya sulit tidur, bahkan dia insomnia, ya. Nah, inilah yang dialami oleh Choi Jin-ri atau Suli. Nah, kita lanjut ya. Dampaknya apa? Tadi sudah saya sebutkan, kehilangan percaya diri. Kemudian orang-orang ataupun korban cyberbullying ini mencoba untuk menghindari dari dunia luar. Nah, kemudian dia berupaya untuk berlaku agresif. Apapun langsung direspon biasanya gitu. Dan yang paling fatal adalah trauma yang berkepanjangan. Ya, ketika dia misalnya dibully di sosial media, bahkan dia tidak mau melakukan interaksi lagi dengan sosial media itu sendiri, atau memang dia tidak mau bertemu dengan si pelaku itu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, pelaku pernah mengalami kekerasan oleh orang tua atau keluarga, sehingga dia melakukan menjadi pelaku. Ya, orang-orang yang selama ini mengalami kekerasan di rumah itu biasanya cenderung untuk menjadi pelaku cyberbullying itu sendiri.
Yang kedua mungkin karena dipaksa oleh kawan-kawannya. Ya karena pergaulan, ya makanya hati-hati kita sebagai remaja, sebagai mahasiswa, jangan asal ikut-ikutan, terpengaruh oleh lingkungan di sekitar kita, sehingga kita gampang untuk dipaksa oleh temannya, ya. Kemudian juga kita diojok-ojokin katanya, didorong-dorong, ya, padahal kita hanya dimanfaatkan oleh lingkungan di sekitar kita. Kemudian pembentukan karakter yang kurang seimbang. Ya, terutama ini adalah untuk masyarakat-masyarakat di hinterland yang kemungkinan tingkat pendidikan masyarakatnya juga masih rendah, di mana orang tua sibuk mencari nafkah, anaknya di rumah juga kurang mendapatkan perhatian yang baik dan layak dari orang tua ataupun lingkungan sekitarnya, sehingga pembentukan karakter anak itu tidak berimbang. Nah, kemudian karena mungkin ada faktor balas dendam. Dulu dia pernah menjadi korban, nah sekarang dia balas dendam. Tetapi bukan kepada orang yang pernah membuli dia. Itu sebagai pelampiasan saja dia melakukan bullying itu kepada orang lain. Nah, inilah beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku bullying dan juga dampak yang bisa ditimbulkan dari cyberbullying itu terhadap korban. Nah, kita lihat. Nah, ini sebagai salah satu ilustrasi seorang wanita yang depresi. Mungkin dia menyendiri di kamar sehingga dia bisa nekat berbuat apa saja. Ya. Nah, jenis dampaknya ketimpangan kekuasaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kenapa dikatakan ada ketimpangan kekuasaan? Karena tidak ada kekuasaan di dalam diri korban itu untuk merespon. Dia ketakutan, dia memiliki suatu rasa ketakutan, memiliki suatu rasa depresi yang begitu luar biasa sehingga dia tidak mampu, tidak sanggup untuk melawan. Di dalam dirinya dia ingin memberontak, tetapi satu sisi dia memiliki ketakutan yang luar biasa sehingga ya dia memang tidak mau merespon bullying yang terjadi dalam dirinya. Nah, kemudian secara psikologis tadi juga sudah disampaikan sebelumnya, penurunan rasa percaya diri, kemudian prestasi dan kualitas kerja. Kalau Anda mengalami bullying di tempat kerja juga prestasi kerja, kualitas kerja juga akan menurun. Ya, bahkan tadi seperti Suli tadi bisa sampai bunuh diri. Nah, bentuk-bentuknya tadi juga sudah saya sampaikan, ada penyebaran kebencian di sosial media, pengungkapan data pribadi seseorang di media sosial. Ya, makanya hati-hati ketika Anda memiliki akun-akun pribadi, jangan sampai orang lain, meskipun itu teman akrab ataupun sahabat Anda yang saat ini sedang dekat-dekatnya dengan Anda, sehingga Anda dengan amat leluasa memberikan akses kepada teman terhadap data-data pribadi kita. Kemudian pemberian komentar dan ujaran-ujaran kebencian. Kemudian pengeditan foto menjadi meme. Nah, ini banyak sekali nih meme yang ada di sosial media, ya. Terkadang meskipun ada hanya untuk lucu-lucuan, ya. Banyak sekali foto saya aja banyak menjadi meme-meme seperti itu. Tetapi sepanjang kita masih bisa menganggap itu hal yang wajar, mungkin itu kita masih bisa merespon dengan baik. Tetapi ketika itu sudah mendiskreditkan pengeditan foto-foto itu untuk hal-hal yang mungkin kita anggap tidak pantas, tidak layak, ataupun melanggar norma-norma etika, agama, itu bisa kita lakukan perlawanan. Kemudian menjadi backstander, yaitu ikut memberikan like. Nah, hati-hati, jangan sembarang kita melakukan memberikan like, ya, menekan jempol di sosial media ataupun postingan yang tergolong aksi bullying. Anda harus tahu, kita harus bisa mencermati apakah suatu status ataupun postingan itu mengandung bullying atau tidak. Ya, jadi bukan karena itu ini postingan teman saya nggak enak, saya kalau tidak nge-like misalnya seperti itu. Hati-hati, karena ketika kita melakukan itu juga kita sebagai backstander seperti itu. Nah, cyberbullying juga dikatakan sebagai silent killer. Nah, pembunuh yang diam-diam, ya. Nah, apa akibatnya tadi? Ya, akibat cyberbullying itu orang melakukan bunuh diri.
Ya, Pak Rizky bisa diinikan Pak Rizky suaranya? Ya. Kemudian kekerasan di internet, ya ini sering tidak terasa oleh pelaku, misalnya seperti itu. Ya tadi yang disampaikan Pak Rizky, misalnya gamers itu ketika mereka melakukan games online itu tanpa sadar mereka membuli ya lawannya, misalnya seperti itu, sehingga terjadi sentimental, sakit hati ketika timnya kalah, ketika avatarnya kalah, misalnya seperti itu. Nah ini banyak sekali terjadi tanpa kita sadari. Nah, kemudian bagaimana antisipasinya? Nah, ini antisipasinya yang paling penting adalah yang pertama, jangan terlalu jelas menggambarkan siapa diri Anda di dalam sosial media itu sendiri. Ya nggak apa-apa. Meskipun kita sebenarnya secara etika ketika kita membuat akun-akun di sosial media itu harus menggunakan identitas kita secara asli, tetapi jangan terlalu terbuka. Ya, kemudian misalnya dalam pembuatan password, membuat kata kunci dan lain sebagainya itu jangan cenderung menggunakan tanggal lahir karena itu gampang sekali dilacak. Ya, jangan memberikan alamat rumah, jangan memberikan nomor handphone. Nah, sekarang banyak nih penggunaan data-data pribadi, ya terutama untuk pinjaman-pinjaman online sekarang ya seperti itu. Nah, dulu ada PIN BB, meskipun sekarang PIN BB sudah nggak ada lagi. Ya, akun email tetap. Nah, biasanya kita ada akun akun email yang tetap dan ada beberapa akun email untuk penunjang, misalnya seperti itu. Nah, mana yang bisa kita berikan itu. Kemudian foto-foto yang terlalu banyak, ya banyak biasanya. Nah, kemudian yang kedua, jangan mudah percaya dengan teman di dunia maya. Nah, ini kecenderungan yang banyak sekali terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Nah, pengalaman saya waktu menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa kasus anak hilang, ya, atau anak sebagai korban tindak kekerasan itu akibat ajakan yang terjadi di sosial media. Ya, ketika dia berinteraksi di sosial media dengan orang yang baru dikenal, kemudian dibujuk rayu, kemudian mereka temu janji di suatu tempat, bahkan didatangi di rumahnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu kita waspadai. Nah, sebagai orang tua juga inilah yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita juga, bahkan juga kita yang masih remaja. Apalagi anak-anak remaja itu masih baru akan mengalami puber pertama. Kemudian selanjutnya jangan terpancing dengan cemoohan orang di dunia maya. Cuekin saja, nggak usah kita terlalu merespon, ya, nggak usah kita terlalu merespon. Terkadang orang membuat postingan itu hanya sebagai gaya-gayaan atau hanya ingin mencari perhatian saja, ya, sehingga memang kita tidak perlu untuk merespon itu lebih jauh. Nah, yang paling penting adalah protect media sosial dan jangan mudah meng-approve friend request. Ya, saya banyak permintaan pertemanan itu banyak di sosial media saya. Tetapi saya selalu memfilter. Saya harus bisa memastikan bahwa orang yang meminta pertemanan itu adalah orang yang misalnya kita kenal. Ya, jangan selalu kita memberikan meng-approve teman-teman yang memang kita tidak kenal sebelumnya. Nah, ini harus kita bisa memproteksi diri kita sendiri melalui akun-akun media sosial. Nah, ini bagaimana penggunaan internet yang sehat seperti itu. Nah, ketika Anda online, ya, ketika Anda aktif di menggunakan sosial media, jangan memberikan alamat email Anda, jangan memberikan alamat rumah Anda. Kemudian status keluarga Anda juga, nomor telepon, di mana sekolah Anda ataupun perkumpulan-perkumpulan Anda, ya, karena ini gampang sekali kita dilacak. Ya, hari ini, ya mohon maaf, hari ini saja saya dihubungi oleh salah satu nomor yang mengaku
dari pihak kepolisian karena dia tahu saya sedang menangani kasus yang sedang viral, ya, ingin memanfaatkan. Tetapi setelah saya konfirmasi kepada pihak kepolisian, ternyata itu memang nomor yang sedang melakukan penipuan-penipuan, ya, dengan memanfaatkan aparat keamanan itu sendiri. Nah, ini kalau kita tidak berani untuk memfilter itu, ya, kita akan menjadi korban. Kemudian jangan membuka pesan, ya, yang mungkin itu kita anggap itu membahayakan. Biarkan saja, abaikan saja. Ya, jangan pernah memberikan password kita meskipun itu orang terdekat kita sekalipun, ya. Jangan kita mereply ataupun membalas pesan-pesan yang sifatnya itu keras ataupun itu tidak pantas, ya. Nah, kemudian, ini yang perlu kita lakukan, ya, ketika Anda menjadi pengguna sosial media, ya. Ketika Anda menjadi korban cyberbullying di sosial media, ya, jangan Anda hapus, ya, jangan Anda hapus orang yang membuli Anda. Karena apa? Anda tinggal print screen ataupun Anda screenshot, itu harus Anda simpan sebagai bukti bahwa Anda pernah menjadi korban cyberbullying itu sendiri. Ya, yang kedua, jangan mereply message yang tidak penting. Kemudian remove, ya, hal yang tidak penting itu remove saja. Ya, kemudian pantau orang-orang yang selalu melakukan bullying terhadap kita, itu pantau saja aktivitasnya, ya. Kalau dia sekali kemudian berhenti, ya biarkan saja, abaikan saja. Tetapi kalau dia sekali melakukan bullying, kemudian dia terus melakukan bullying, kita pantau dan kita harus bisa berani untuk melakukan pelaporan itu atau menindaklanjuti itu kepada aparat yang berwajib. Bahkan kita bisa sampai mengeblok akun sosial media milik pelaku itu sendiri. Kalau Anda tidak sanggup melawan itu sendiri, Anda bisa meminta bantuan dari orang lain, ya, bisa minta bantuan orang tua, bisa meminta bantuan teman atau sahabat yang kita anggap dekat, ataupun bisa meminta bantuan guru ataupun dosen Anda. Nah, ini yang hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi korban cyberbullying. Nah, bagaimana dengan di masa COVID-19 seperti ini? Ya, di awal COVID-19 kita mengenal ada physical distancing, ya, di mana semuanya tiarap, semuanya work from home, semuanya school from home, ya. Kita tidak boleh berdekatan jaraknya, ya, jarak sosial itu dibatasi, ya. Nah, ngapain kita kalau semuanya harus dibatasin, kalau semuanya kita harus mengurung diri di rumah? Nah, inilah salah satu penyebab pada masa-masa COVID-19 ini banyak terjadi kasus-kasus ataupun tindakan-tindakan cyberbullying itu sendiri. Kenapa? Karena orang tidak bisa berinteraksi keluar rumah, sehingga mereka hanya berada di rumah dengan menggunakan sosial media. Ya, dia berinteraksi pasti di sosial medianya saja. Ya. Nah, sekarang sudah social distancing, ya. Bahkan sekarang sudah di kondisi new normal. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita bisa mengantisipasi ataupun memanfaatkan situasi seperti ini, ya. Nah, bullying dikatakan sebagai suatu seperti penyakit ataupun pandemik katanya, ya, yang terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya. Jadi kasus bullying itu setiap tahun, itu setiap saat itu semakin meningkat. Kenapa? Karena tadi seperti survei tadi Femina tadi dikatakan banyak orang yang teman-temannya bercerita, dia cuek saja, sehingga kasus itu semakin naik. Ya, bagaimana bisa dikatakan bullying? Karena yang pertama ada niatan jahat dari pelaku untuk menyakiti korban. Ya, jadi memang ada faktor kesengajaan.
ya, dari pelaku itu untuk menyakiti seseorang. Yang kedua, secara sistematis menyalahgunakan kekuatan dalam berelasi, ya. Biasanya ini yang kuat mengintimidasi yang lemah. Biasanya kakak kelas, kakak letting, senior itu membuli yang lebih junior, ya. Dilakukan secara berulang-ulang, secara masif, ya, secara berulang-ulang. Karena apa? Ketika dia melakukan bullying kemudian tidak ada respon, dia merasa wah orang ini takut katanya, sehingga dia melakukan itu berulang-ulang, ya. Nah, yang bisa dilakukan ketika dibully apa? Ya, cuek aja coy katanya gitu, stay calm. Ya, kita biasa saja, anggap biasa, anggap tidak ada terjadi apa-apa. Biarkan saja yang membuli itu, ya. Ya, kemudian kita menganggap diri kita tidak terjadi apa-apa, ya. Kita nggak perlu ribut, nggak perlu ributin, ya biarkan saja. Karena nanti orang kalau nggak dilayan itu pasti akan diam sendiri, ya. Jadi nggak usah kita respon lebih jauh. Nah, kemudian proteksi, perlindungan data pribadi, keamanan daring dan privasi individu. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebagai kerangka literasi digital di Indonesia. Nah, ini yang paling penting, inilah proteksi. Ya, saya menggarisbawahi proteksi data-data pribadi ini sangat penting sekali supaya kita tidak menjadi korban. Nah, ini sudah, ya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa sih ciri-ciri pelaku bullying itu sendiri? Nah, ketika Anda tidak menyadari bahwa sedang terjadi ataupun sudah terjadi bullying, maka Anda bisa mengenali ciri-ciri cyberbullying itu sendiri. Yang pertama, tampak percaya diri padahal sebenarnya tidak, ya. Kemudian pandai mencari alasan, kemudian cepat marah orangnya, memiliki masalah keluarga. Ya, ini banyak sekali, ya. Nah, ini orang-orang yang perlu kita hindari, orang-orang yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terus-terusan melakukan interaksi dengan orang-orang seperti ini. Nah, bagaimana penegakan hukumnya? Ya, negara harus hadir dan harus dapat melindungi warga negaranya. Untuk itulah negara melalui DPR selalu membuat regulasi-regulasi yang bisa melindungi warga negaranya. Nah, cyberbullying ini sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang kita. Ya, salah satunya adalah Undang-Undang 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang transaksi dan ITA, informasi dan transaksi elektronik. Di mana di pasal 29 itu ditegaskan di sini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ya, jadi kalau Anda melakukan ancaman kekerasan, menakut-nakuti orang secara pribadi di media sosial, itu sebenarnya adalah ranah cyberbullying. Ya, harus hati-hati. Di pasal 45B itu ancaman pidananya, ya, penjara 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Bayangkan, saya kalau ada 750 juta, mendingan saya untuk usaha sendiri daripada saya membayar itu kepada negara. Kenapa? Karena kita sebagai pelaku tindak pidana kan luar biasa sekali, ya, ancamannya sangat tinggi sekali. Nah, ketentuan dalam pasal ini di pasal 45B itu juga di dalamnya perundungan. Nah, ini perundungan di dunia cyber atau yang disebut sebagai cyberbullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan secara fisik, psikis dan ataupun menimbulkan kerugian material. Nah, jadi hati-hati ketika Anda sebagai pengguna ataupun masyarakat IT dalam melakukan interaksi sosial dengan menggunakan sosial media. Nah, kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky di awal pembuka. Tadi ada namanya body shaming katanya. Jelek, hitam katanya. Kurus, gendut katanya gitu. Sipit katanya seperti itu. Nah, ini sebagai bentuk-bentuk body shaming. Ya, baik itu bisa dilakukan secara verbal ketika kita berinteraksi di sosial masyarakat maupun itu dengan menggunakan sosial media dengan mengunggah
apa kata-kata, kalimat-kalimat tertentu ataupun gambar-gambar tertentu yang tujuannya memang secara langsung ditujukan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini dasar pendek lu katanya, cewek murahan ya, udah putih kayak pocong katanya gitu. Nah, ini banyak sekali kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang terkadang kita hanya sekedar untuk bercanda, tetapi akhirnya harus berujung kepada pertanggungjawaban secara pidana. Nah, untuk body shaming ini sendiri ada di pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 di Undang-Undang 11 2008 tadi sudah saya sebutkan, ya. Nah, Anda tinggal baca ini materinya sudah ada, saya sampaikan. Jadi hati-hati ya, yang melakukan tadi cyberbullying termasuk juga body shaming juga bisa dikenakan tindakan tindak pidana cyberbullying yang diancam di dalam Undang-Undang ITE itu sendiri. Nah, kemana? Nah, kalau kita menjadi korban cyberbullying itu kemana kita harus melapor? Ya, Anda bisa melapor ke kepolisian. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siapkan bukti yang cukup. Makanya tadi yang bisa kita lakukan adalah ketika seseorang itu melakukan cyberbullying melalui akun sosial media, ya, yang ditujukan memang kita yakin itu kepada kita bisa screenshot. Ya, kita bisa print screen, kita screenshot, jangan sampai hilang. Kalau ada bukti rekaman, video, ya bisa kita simpan ataupun rekaman pembicaraan pun bisa. Ya. Nah, itu bisa kita screenshot, ya. Kemudian datang ke kantor polisi dengan membawa bukti-bukti tadi. Nanti akan ada bagian atau unit khusus, ya, di Tipiter namanya unit tindak pidana tertentu yang menangani pengaduan ataupun pelaporan-pelaporan tentang tindak pidana cyber itu sendiri di kepolisian resort. Jadi kalau ini upayakan datangnya ke Polres, jangan ke Polsek, karena di Polsek tidak memiliki unit khusus, ya, yang ada itu adalah di tingkat Polres atau di tingkat Polda maupun di Mabes Polri. Nanti lapor ke bagian SPKT yang ada di sentra pelayanan kepolisian di depan, ya, nanti baru akan diajukan, ya, nanti akan diarahkan kita. Atau yang kedua ke patrolicyber.id. Nah, ini pemerintah sudah meluncurkan website patroli cyber ini, ya, mulai Agustus 2019 yang lalu. Untuk apa? Ini sebagai implementasi dari Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, jadi begitu pentingnya, begitu negara hadir untuk melindungi warga negaranya, ya, maka dibentuklah unit-unit khusus, ya, di bawah kepolisian itu sendiri. Bisa di Reskrim, ya, kemudian di Mabes Polri ada Cyber Polri, misalnya divisi cybernya, ya, bahkan sekarang sudah ada Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, ini semuanya kegiatan kita di sosial media itu semuanya terpantau, ya, mulai dari kita aktif di mana dan kapanpun, ya, itu akan terpantau semuanya. Jadi tidak ada yang bisa bersembunyi dari interaksi kita ketika kita menggunakan media sosial itu sendiri. Nah, ini sedikit materi yang bisa saya sampaikan dalam acara ini, dalam STTI Talks. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan ataupun menjadi gambaran bagi kita semua tentang pentingnya kita mematuhi etika-etika di dalam penggunaan sosial media. Baik Pak Rizky, saya rasa itu sementara materi yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lebih banyak berinteraksi untuk mungkin 1 jam ke depan atau 30 menit ke depan. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, para peserta STTI Talks Mania dan narasumber yang ada di seluruh Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Bapak narasumber berkaitan dengan
cyberbullying ini, kemudian bentuknya, antisipasinya, dan langkah-langkahnya bila mana orang terdekat kita mendapatkan perlakuan seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita memasuki sesi diskusi. Silakan raise hand. Ya, silakan raise hand bila mana ada yang ingin bertanya. Nampaknya Bapak Hari Sadewa ini pengen ini ya, ingin berinteraksi ya dengan apa namanya dengan kita semuanya. Baik, silakan Pak. Sudah saya ini, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya sedikit aja nih saya mau tanyakan mengenai keefektifan dasar hukum dari ITE sendiri, Pak. Sebenarnya untuk seperti korban bullying ini efektif nggak sih sebenarnya untuk dasar hukum undang-undang ITE itu sendiri? Sementara kalau bukannya malah menjadi sentimental gitu, jadi sentimental terhadap pelakunya sendiri, padahal sebenarnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan saja, mungkin seperti itu Pak. Mungkin apakah tidak berlebihan undang-undang ITE itu sendiri? Bagaimana menurut Bapak, menurut pandangan Bapak lah? Terima kasih Pak. Ya, baik. Langsung dijawab Pak Rizky atau? Yang mungkin ada yang lain? Pak Habibie mungkin? Oh, sebentar. Pak Habibie saya ask to unmute. Please. Ya, silakan. Halo, Pak Habibie. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, Pak. Pembahasan malam ini saya rasa cukup menarik mengenai cyberbullying ini, Pak. Mungkin ya kami ya berharap ke depan ya bullying yang di media sosial ini dapat ditertibkan kembali, Pak, karena secara psikologis kalau untuk kita yang sudah tua mungkin tidak begitu berpengaruh, Pak, ya. Tapi untuk yang usia remaja dan anak-anak mungkin emosinya kan belum stabil, jadi mungkin agak sedikit berpengaruh bullying di media sosial ini, Pak. Jadi mungkin menarik yang Bapak sampaikan, jadi mungkin bisa kita perhatikan kita bersama. Itu aja Pak, mungkin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, langsung aja jawab Pak. Oke. Buat dulu. Ya, baik, terima kasih dua penanya dari Mas Hari Sadewa tadi. Efektif nggak sih undang-undang ITE ini terutama untuk penegakan hukum cyber bullying ini sendiri? Ya, kita kembalikan lagi bahwa regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk tertibnya kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat itu bisa benar-benar saling menghargai ketika mereka berinteraksi. Ya, misalnya diterbitkan undang-undang tindak pidana, setiap pelaku tindak pidana nantinya harus mendapatkan balasan ataupun mendapatkan pertanggungjawabannya secara pidana. Nah, begitu juga dengan undang-undang ITE ini sendiri. Nah, kita harus pahami beberapa delik di dalam undang-undang ITE itu adalah delik aduan. Nah, kalau delik aduan artinya bahwa itu sepanjang ada pengaduan dari korban, itu polisi baru bisa, pihak keamanan baru bisa menindaklanjuti. Ya, ingat ya, delik aduan seperti itu. Kalau ada yang merasa dirugikan, baru bisa ditindaklanjutin. Kalau tidak ada pengaduan, polisi bersifat pasif, tidak bisa dia ujuk-ujuk melakukan itu. Jadi harus ada syaratnya adalah harus ada pelaporan dari si korban itu sendiri. Nah, apakah pelaporan itu bisa ditindaklanjutin atau tidak, itu tergantung dari pelapor itu sendiri. Ya, tadi dikatakan bahwa
sebenarnya ini kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Pak. Misalnya seperti itu. Iya benar, karena delik aduan itu memang kita mendorong supaya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang itu tidak bisa dilakukan, upaya itu tidak bisa dilakukan, istilahnya perdamaian, maka tindak pidana itu tetap dilanjutkan, kan seperti itu. Tujuannya apa sih dilakukan diterbitkannya aturan itu supaya ada efek jera. Ya, supaya ada efek jera dari pelaku-pelaku tindak pidana itu sendiri, supaya orang lain yang tidak pernah ataupun belum melakukan itu, jangan sampai ya, belum melakukan tindak pidana itu, dia juga menjadi satu kecemasan bagi dia, jangan-jangan nanti aku kalau melakukan ini, nanti aku kena ini loh, misalnya seperti itu. Jadi ada secara emosional ketakutan dari masyarakat sendiri untuk tidak melakukan. Nah, jadi ingat, di dalam undang-undang ITE itu sifatnya adalah delik aduan yang masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya, untuk masalah efektif atau tidaknya tinggal tergantung kita. Kalau kita mau itu berdasarkan penegakan hukum, kita benar-benar ingin menegakkan hukum, berarti tidak ada upaya perdamaian. Ya, tidak ada perdamaian. Kita lakukan saja itu, kita minta polisi terus memproses itu. Masalah damai, yaitu silakan nanti mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim, perdamaian itu pun nantinya. Ya, tetapi prosesnya tetap berjalan. Nah, kemudian Pak Habibie, ya, berharap tadi cyberbullying itu bisa lebih ditertibkan. Kenapa? Karena yang lebih khawatir itu adalah kita sebagai orang tua, benar. Makanya saya lebih fokus tadi kepada anak dan remaja. Materinya adalah dampak terhadap anak dan remaja. Kenapa? Karena tadi korban-korban itu cenderung, ya, korbannya itu adalah anak dan remaja. Nah, anak dan remaja itu masih di dalam pengawasan ataupun pemantauan orang tuanya. Kita sebagai orang tua lah yang harus bisa memastikan anak-anak kita itu tidak ataupun jangan sampai menjadi korban bullying. Ya, makanya ada pembatasan penggunaan gadget misalnya. Ya, dulu di Komisi Perlindungan Anak, saya sering itu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita mendorong orang tua, ayo batasin yuk. Ya, batasin anak-anak kita untuk menggunakan gadget, misalnya seperti itu. Bahkan pemerintah sudah menerbitkan regulasi perda, misalnya perda jam belajar bagi siswa di antara jam 18 sampai dengan 21. Tetapi nyatanya saat ini itu belum begitu efektif. Ya, masih banyak juga anak-anak ataupun remaja yang berkeliaran di jam-jam itu. Artinya apa? Penegakan kita sendiri, komitmen kita sendiri untuk melindungi anak-anak, jangan sampai dia nanti menjadi korban bullying di lingkungannya di luar pemantauan kita sebagai orang tua. Nah, ini juga harus kita waspadai. Ya, selalu sebagai orang tua, meskipun dia remaja saat ini, ya kita bisa mengecek, orang tua bisa mengecek akun-akun putra-putri kita. Jangan sampai dia menyimpan konten-konten yang berbau negatif, apalagi sampai ke arah pornografi misalnya seperti itu. Ya, nah saya melihat Pak Rizky ini sangat protek sekali terhadap anaknya misalnya. Ya, anaknya dikasih akses khusus misalnya, tidak bisa ke yang lainnya Pak Rizky ya, seperti itu. Nah, ini salah satu upaya kita juga sebagai orang tua untuk memproteksi jangan sampai mereka menjadi korban bullying ataupun cyberbullying dengan sosial media. Ya, ada batasan-batasan tertentu. Kapan sih anak itu ataupun remaja itu bisa memiliki akun sosial media? Sangat sayang sekali misalnya seperti Facebook yang sebenarnya baru bisa diperuntukkan untuk misalnya remaja berusia 13 atau 15 tahun ke atas. Sementara kita lihat sekarang ada anak-anak SD yang sudah punya akun itu. Ya. Nah, secara emosional ini kan anak-anak yang secara psikologis belum matang. Ketika dia sudah punya akun sosial media, mereka sekarang sudah punya TikTok, ya, dia sudah ada akun Facebook, dia sudah ada Instagram, tapi tidak ada pengawasan orang tua, dia menjadi korban di situ. Ya, karena apa? Karena tadi pembiaran kita sebagai orang tua. Nah, ini harus kita waspadai, jangan sampai nanti dampak itu memiliki
cyberbullying ini memiliki dampak psikologis bagi anak-anak kita maupun remaja. Seperti itu. Lanjut Pak Rizky. Baik teman-teman sekalian, itu dua pertanyaan yang telah dijawab oleh Bapak narasumber. Selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya, silakan raise hand nanti saya unmute. Ya, silakan. Silakan. Santai saja, kita bebas saja terkait cyberbullying ini. Mungkin tanggapannya Pak Hari Sadewa mungkin sudah cukup jelas, dan Pak Habibie. Coba. Ya. Barangkali nggak ada lagi nih Pak yang mau bertanya, Ya. karena kita ini belum ada hadiahnya, jadi tidak ada yang bertanya ini. Nah, besok kita cari hadiahnya, kita kasih Nanti ada door prize. sponsornya lah. Ya, kita cari sponsor biar ada door prize-nya, biar semangat semuanya. Biar semangat. Ya. Baik, saya hanya satu penegasan lagi kepada kita sekalian. Karena kita semua ini bakal menjadi orang tua. Bahkan mungkin kita sekarang punya adik-adik yang masih usia remaja. Ya, itu tadi. Batasi pergaulan mereka. Jangan sampai mereka nanti menjadi korban cyberbullying. Ataupun bullying di komunitas mereka sendiri. Ya, jadi jangan kita hanya yang penting anak saya kan main di tetangga, aman lah gitu ya. Jangan selalu merasa aman. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali korban-korban itu terjerat karena penggunaan sosial media. Ya, banyak sekali korban-korban itu, baik itu korban kekerasan seksualnya, kekerasan psikisnya, itu semuanya dari penggunaan sosial media yang tidak bertanggung jawab. Ya, yang anak-anak kita juga itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Nah, kemudian juga mereka terinspirasi mungkin dari tayangan-tayangan yang ada di internet. Ya, kekerasan, misalnya film-film kekerasan ataupun film-film action yang mungkin ada beberapa yang belum lulus sensor mungkin ya, sehingga mereka mengikuti. Nah, batasin juga ketika anak-anak kita saat ini saya cenderung melihat sinetron-sinetron yang ada di televisi kita ini tidak memiliki tontonan tetapi tidak ada tuntunan. Nah, ini juga hati-hati. Ya, kita sebagai orang tua jangan sampai anak kita terkontaminasi dari tayangan-tayangan itu sendiri. Ya. Tayangan-tayangan sinetron, anak-anak muda, remaja dari segi gaya berpakaiannya ataupun stylenya, kemudian juga mungkin dari cara komunikasi anak-anak dengan orang tua, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini juga harus kita waspadai. Terakhir pertanyaan dari saya, Pak. Ya, silakan Pak Rizky. Dari moderator selalu bertanya kalau moderator sih. Yang pertama itu apa peranan kampus yang bisa dilakukan untuk mencegah cyberbullying? Kan kita ada LPPM, kayaknya perlu di kampus kita semacam program apa begitu loh, mungkin dari Bapak. Kemudian yang kedua, mungkin sudah disampaikan tadi oleh Pak Faisal, tetapi saya mungkin tidak mendengarnya. Tingkat bullying ini, apa ada yang ringan, sedang, berat gitu. Jadi mungkin yang ringan kita bisa lakukan toleransi, mungkin yang berat ke jalur hukum. Dan yang ketiga, gimana mendeteksi bahwa anak atau remaja
setelah menerima cyberbullying, kadang-kadang mereka diem aja gitu, nggak cerita. Ya. Pertanyaan, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Rizky. Yang pertama tadi tentang program kampus. Banyak sebenarnya program kampus yang bisa kita lakukan untuk menghindari cyberbullying. Dari LPPM sendiri bisa melakukan workshop-workshop bagaimana membuat konten-konten yang positif, sifatnya positif ya, kepada mahasiswa, misalnya melalui BEM ataupun MPM misalnya. Kemudian juga dengan mata kuliah tertentu terkait dengan cybercrime misalnya. Dulu kita kalau tidak salah ada ya cybercrime ya. Ya. Nah itu dulu mata kuliah pilihan kalau tidak salah saya. Nah ini kemudian dari mata kuliah etika profesi. Nah itu juga bisa kita selipkan materi-materi yang terkait dengan cyberbullying ataupun cybercrime itu sendiri, dan juga terkait haki. Itu sudah kita lakukan. Kemudian kalau ditanyakan apakah bullying itu memiliki dampak bullying itu memiliki tingkatan, ya mungkin tergantung ya, seseorang itu kondisi psikologisnya juga akan berbeda-beda. Ada orang yang ketika dia mengalami kondisi bullying dia cuek saja. Misalnya saya dibully, saya cuek saja. Mungkin itu tidak akan berdampak apa-apa bagi diri saya. Tetapi ada orang yang mungkin perasaannya sensitif. Ketika dia membaca postingan dan lain sebagainya, padahal itu mungkin postingan itu tidak ditujukan kepada dirinya, tetapi dia merasa seolah-olah temannya itu sedang menyerang dirinya, sehingga dia langsung mengalami sakit hati dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak terlampiaskan, nah itu nanti levelnya pasti akan semakin meningkat. Ya, nah akhirnya apa? Kalau itu tidak bisa tersalurkan, emosi dia itu tidak tersalurkan, dia akan menjadi depresi. Yaitu yang saya sampaikan tadi, seperti Suli tadi, Choi Jin-ri itu tadi, artis Korea tadi. Akhirnya dia sampai bunuh diri. Ya, kurang apa? Misalnya seorang artis yang kehidupannya glamor, semuanya dia serba bisa, dia bisa kecukupan misalnya, tetapi dia tidak mampu untuk menghadapi bully dari netizennya sendiri. Nah, sehingga dia begitu depresi, akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri, ya, untuk bunuh diri. Nah, ini kan level-level ini harus kita bisa kita cegah. Bagaimana cara pencegahannya? Ya mungkin dengan konseling. Ya, kalau di kampus kita Bu Dwi, ada nggak? Bu Dwi hadir ya? Ada ya Pak. Ya, ada Bu Dwi. Nah, Bu Dwi ini salah satu dosen konselor juga ya di PIK R ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mengalami kondisi-kondisi bullying atau apa, itu bisa konsultasi, ya curhat lah istilahnya kepada Bu Dwi. Ini bisa kita membantu. Inilah perlunya kita tadi mencari orang yang bisa bertukar pikiran, bagaimana kita harus bisa menyikapi kondisi-kondisi bullying itu sendiri. Nah, ya jadi di kampus kita ada PIK R itu, nah itu bisa nanti diinikan. Nah, atau mungkin dengan asesmen yang dilakukan oleh psikolog misalnya. Kalau ini mungkin dampak psikologisnya sudah semakin tinggi, ya. Dulu kita ketika ada anak-anak ataupun remaja yang mengalami kondisi kekerasan pada anak itu, kita lakukan asesmen dulu, baik itu asesmen psikologi ataupun asesmen lingkungannya. Jadi ketika korban itu seorang anak itu menjadi korban, misalnya bukan anaknya saja yang diasesmen, tetapi adalah orang-orang yang berada di sekitar anak itu sendiri. Bisa orang tuanya, bisa misalnya itu temannya, bisa tetangganya. Kenapa? Karena mereka juga harus bisa memberikan dukungan ketika ada korban bully, maka semua yang ada di sekitarnya itu harus bisa membackup dia, harus bisa membantu mengembalikan si korban ini secara fisik gitu, secara psikis. Nah, jadi perlu ada kerjasama juga antara orang tua, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar ini untuk
korban ini supaya bisa keluar dari kondisi depresi itu sendiri. Nah, itu untuk terkait untuk level ataupun tingkatan bullying itu sendiri, korban bullying itu Pak Rizky. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Mungkin ada yang lain? silakan. Sebelum kita tutup nanti. Oh Pak, ini ada Pak dari Pak Alim, bentar ya. Ya, Pak Alim silakan. Silakan Pak Alim. Pak. Ya, siap. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, Pak Rizky, para dosen, kemudian teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa setelah depan. Biasanya di kampus kita itu ketemu, sekarang kita bisa berkumpul. Alhamdulillah dengan ini hikmah kapan di COVID. Ini termasuk ini Pak, terima kasih acaranya luar biasa dan ini topik isu yang diangkat juga luar biasa. Jadi bullying ini sebenarnya kan kenapa saya sebut luar biasa, karena ini salah satu, kalau bahasa kita biasanya sampai salah satu akhlak dasar yang cukup jahat. Dalam membangun bangsa kita tuh kita butuh persatuan. Ya. Karena dengan persatuan kita bisa bersinergi, bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam lapisan, dalam semua komponen masyarakat, sehingga kita bisa memaksimalkan yang ada. Tapi dengan bullying ini kita bisa merusak persatuan dan itu menjadi tergerus. Sehingga mohon izin, saya izin share saja. Orang butuh, dengan yang tadi yang disampaikan Pak Faisal luar biasa, saya cukup sepakat bahwa kita butuh memerangi, butuh perangkat-perangkat untuk memerangi bullying, sehingga masyarakat berpikir ulang berkali-kali untuk melaksanakan bullying. Cuma saya yang ingin saya share adalah saya ingin polisi kemudian advokat seperti Pak Faisal itu sebaiknya tuh tidak punya kerjaan mengerjain orang-orang yang punya kejahatan IT itu. Artinya bahwa pencegahan itu jadi sesuatu yang harus kita seriusin. Kalau usaha ini menjadi gerakan nasional, pencegahan itu menjadi gerakan nasional sehingga tidak ada orang yang sakit yang diobatin. Kalau kita orang sehat kuatan begitu. Iya. Mohon izin, saya ingin ini aja. Jadi sebenarnya kuncinya itu di keluarga, di ketahanan keluarga. Kalau bisa itu ada gerakan nasional berupa ketahanan keluarga. Kalau boleh saya share, izin saya ada ini. Jadi ini jangan diambil ini, saya tidak ada niat apa-apa, tapi ini diambil nilainya saya. Ketika Rasulullah belum 14 abad yang lalu lebih gitu, Rasulullah itu mengajarkan ketahanan keluarga. Dan anaknya itu Rasulullah menyampaikan ke anak-anak, ya gulam ini wali kalimatin, ifadillah ya falkah, ifadillah tajidhu tujahakam. Jadi nilai pertama agar akhlaknya bagus itu ditanamkan yang paling fundamental, bahwa setiap diri kita itu, anak-anak kita itu, orang tuanya juga mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu merasa diawasi Tuhannya. Itu yang paling fundamental. Kemudian yang kedua, diajari akhlaknya di keluarga itu, tahanan keluarga itu. Dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan la tahasadu wa la tanajashu wa la taba'u wa la tadabaru wa la yaqtukum ala ibadatin wa kunu ibadallahi ana ma'al muslimatul muslim. Dan di akhir hadis disebutkan yasbim mustari ayyahkira akhul muslim. Jadi di hadis itu yang menjadi topik kita malam hari ini sebenarnya. Allah sungguh jahat orang yang membuli saudaranya, orang yang menghina saudaranya. Tapi yang disebut awal hadis ini yang menjadi akar masalah yang harus kita selesaikan bersama keluarga kita masing-masing. La tahasadu gitu. Dan itu saling hasad. Baik Pak Alim, maaf Pak Alim, kami udah menangkap maksud Pak Alim ya. Ini Baik, Pak. Ketahanan keluarga ya, ketahanan keluarga. Kuncinya di ketahanan keluarga. Diperkuat untuk ketahanan keluarga ini. Saya baru mendengar nih konsep ketahanan keluarga nih dari Pak Alim. Biasanya saya mendengar ketahanan pangan gitu ya, ketahanan negara. Ini ada pula ketahanan konsep ketahanan keluarga.
Mungkin silakan Pak narasumber Pak Faisal untuk mengelaborasi mungkin gimana ketahanan keluarga ini dapat mencegah yang disebut namanya cyberbullying. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Alim, luar biasa sekali. Ya, memang kita sebagai muslim ya kita harus kembali kepada syariat kita, kan seperti itu. Bahwa dari zaman Rasulullah juga sudah pernah mengingatkan bahwa perkuat keluarga kita. Ya, pembelajaran akhlak itu dari rumah. Nah, makanya sekolah yang pertama itu adalah rumah. Guru yang pertama adalah orang tua. Maka ketika kita ingin melihat anak kita kemana, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, jadi saya sepakat memang semuanya kembali kepada ketahanan keluarga. Insya Allah Pak Alim, saya sudah menyiapkan materi satu lagi untuk webinar selanjutnya. Tetapi mungkin saya nggak tahu apakah di STTI Talk atau nanti saya akan membuat webinar lain tentang terkait ketahanan keluarga di masa pandemi COVID ini. Kenapa? Karena ini sangat-sangat berimbas sekali ketika orang tua yang selama ini selalu mencari nafkah di luar tiba-tiba kena PHK ataupun dia terpaksa dirumahkan misalnya. Ini akan menjadi menimbulkan dampak sosial itu sendiri. Nanti kita akan materi ketahanan keluarga ini akan ada materi sendiri Pak Alim, tetapi saya sepakat bahwa sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita punya tanggung jawab moral yang besar terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. Ya, terutama jangan sampai tadi dia menjadi korban ataupun pelaku dari cyberbullying itu sendiri. Terima kasih Pak Alim, luar biasa sekali. Baik, mungkin ada dari yang lain. Ini pesertanya menyusut, sudah sedikit menyusut lagi. Sudah malam masalahnya. Oke, udah malam ya. Terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia hadir pada STTI Talk. Ya, semoga menjadi mania ya STTI Talk mania, gitu ya, yang selalu hadir setiap minggu untuk berdiskusi, membahas berbagai macam hal yang ada di masa COVID kita ini. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya untuk hadir di dalam STTI Talk keempat ini. Ya. Dan seperti biasa, sekali lagi teman-teman, minggu depan dengan yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pionir untuk mengkampanyekan stop cyberbullying itu sendiri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mari kita berfoto bersama. Silakan Ya. Diaktifin kameranya. Diaktifkan kameranya, ya, diaktifkan kameranya. Pak Kevin, silakan diaktifkan kameranya. Baik, siap. 1, 2, 3, cekrek. Kita kasih 5. Oke, Stop. kasih. Kita kasih stop Pak Rizky. Gimana maksudnya? Ya. Kasih jari 5. Stop cyberbullying. Oke, kasih jari 5. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Sip, Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sampai Assalamualaikum. jumpa minggu depan lagi. Ya. Saya izin live Pak Rizky. Iya, sama-sama. Saya juga izin end ya. Ya. Oke. Oke. Ya, demikian pemaparan tadi. Mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan kewaspadaan bagi kita semua. Jangan sampai kita dan anak-anak kita terimbas sebagai pelaku maupun sebagai korban dari cyberbullying. Saya Muhammad Faisal, terima kasih atas waktunya untuk menyimak acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.